Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat HKBP Tamarunang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di ibadah pertangyangan wilayah hari ini. Mari kita buka Alkitab yang tertulis dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita di tanggal 19 Juli, minggu yang akan datang ini, mengenai ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Kita sudah sama-sama mendengar khotbah di pertangyangan ini mengenai persembahan seorang janda miskin. Yesus duduk, dia memperhatikan peti persembahan dan melihat bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Yang saya tekankan ialah Yesus memperhatikan persembahan di ayat 41. Saudara-saudara, begitulah Allah senantiasa melihat persembahan pemberian yang kita berikan kepadanya melalui gereja, melalui ibadah. Bagaimana motivasi kita memberi, Allah tahu itu. Bagaimana hati kita memberi persembahan, Allah tahu itu, Allah lihat itu. Bagaimana pikiran kita ketika memberi persembahan, Allah tahu, Allah melihat itu. Apakah ketika saya memberikan persembahan, saya memberinya untuk Tuhan, dilandasi, didorong oleh motivasi yang tulus, didorong oleh rasa sukacita yang besar karena pengorbanan Tuhan kepada kita, sehingga kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan?
Saudaraku, ingatlah, Tuhan tahu motivasi kita memberikan persembahan. Tuhan tahu hati kita dan pikiran kita ketika memberikan persembahan itu kepada Allah. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Persembahan orang kaya memberi dengan kekayaannya, luar biasa, sangat luar biasa. Persembahan seorang janda yang miskin memberi hanya dengan 2 peser, 1 duit. Bahasa Yunani 2 peser itu dikatakan lepton. Lepton itu ialah mata uang terkecil bagi orang Yahudi. Mata uang terkecil, lepton pada saat itu. Mata uang terkecil di negara kita apa dan berapa? Saya baca di media sosial, mata uang terkecil kita bisa 1 rupiah. Pada saat itu keluaran kira-kira tahun 1970. Pada zaman ini mata uang terkecil di negara kita yaitu 500 rupiah. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, bisa kita gambarkan persembahan janda yang miskin ini, penekanannya janda dan miskin. Bagi orang Yahudi, janda itu sudah tentu miskin. Tapi Alkitab menekankan janda, sudah janda miskin lagi. Tapi dia memberikan 2 peser, 1 duit. Di zaman ini dia memberikan hanya 500 rupiah kepada Tuhan. Tetapi lihat, justru Tuhan Yesus memuji janda yang miskin ini. Yesus mengatakan, janda ini memberi dari kekurangannya. Apa yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Apa artinya, saudara-saudara? Janda yang miskin ini memberi dari seluruh yang ada padanya kepada Tuhan. 2 peser, 1 duit, hanya itu uang yang dia miliki, dan dia memberikan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengapa bisa seperti itu? Karena janda yang miskin ini didorong oleh kasihnya yang tulus kepada Tuhan. Bukan berarti janda yang miskin ini pelit. Memang hanya itulah uangnya pada saat itu. Hanya itulah yang dia miliki, dan itulah yang dia berikan kepada Allah. Saudara-saudara, Matius 6 ayat 21 mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Di mana hartamu, di situ juga hatimu berada. Harta dan hati, itulah konsep kepemilikan. Harta dan hati. Sekarang Bapak Ibu, jikalau harta kita adalah uang, maka kita akan memakai Tuhan bagi uang. Jikalau harta kita adalah uang, maka kita akan memakai Tuhan bagi uang. Tetapi jika harta kita adalah Tuhan, maka kita akan memakai uang bagi Tuhan.
Jikalau harta kita adalah Tuhan, maka kita akan memakai uang bagi Tuhan. Intinya, orang yang mencintai uang sulit untuk memberi persembahan. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, dia akan mudah memberi persembahan. Janda yang miskin ini, dia mencintai Tuhan. Dia tidak mencintai uang, sehingga dia memberikan seluruh nafkah yang ada padanya untuk Tuhan. Sekarang, saya lebih cinta uang atau saya lebih cinta kepada Tuhan? Bapak Ibu, hendaklah motivasi kita di pertanyaan ini berubah. Cintailah Tuhan, maka kita akan lebih mudah untuk memberi kepada Tuhan. Bukan saya katakan Bapak Ibu, berarti harus seperti janda miskin, diberikan semua hartanya. Bukan seperti itu maksudnya. Bapak Ibu, itu sebabnya harus kita ketahui bahwasannya ketika saya memberikan kepada Allah, ketika saya sudah memberi kepada Allah, apakah itu sudah seimbang dengan yang Tuhan berikan kepada saya? Ketika Tuhan sudah memberi banyak berkat kepada saya melalui pekerjaan, apakah itu sudah seimbang dengan yang Tuhan berikan kepada saya? Mari kita lihat bagaimana hal kita memberi. Memang benar kita memberikan dengan tulus dan ikhlas. Itu sangat benar. Tetapi Bapak Ibu, jangan lupa bagaimana niat saya untuk memberi. Mari berikanlah yang terbaik kepada Allah. Tunjukkanlah motivasi yang benar kepada Tuhan. Berikanlah hidupmu, berikanlah waktumu, berikan keluargamu, berikan pekerjaanmu kepada Tuhan. Seluruh totalitas hidupmu berikan kepada Tuhan. Karena Yesus, Dia sudah memberikan semua yang ada padanya, bahkan nyawanya, untuk menebus dosa-dosa kita. Alangkah indahnya jika kita pun memberikan totalitas hidup saya hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan dengan persembahan yang kita berikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar khotbah ini yang mengajar kami untuk merefleksi bagaimana motivasi kami dalam hal memberi. Karena Tuhan melihat hati, pikiran, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, hendaklah kami mencintai Tuhan, mencintai Engkau, Allah Sang Juru Selamat, sehingga kami dapat dengan mudah untuk memberi pemberian yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ternyata kemiskinan juga tidak bisa menghambat kami untuk memberi. Bantu kami Tuhan untuk mengingat khotbah ini. Kami memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat HKBP Tamaruna dimanapun mereka berada. Kasihanilah hidup kami Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam kesehatan. Di situasi ini tetap kami bersandar dan memohon kepada Tuhan. Kami mengingat keluarga Sintua Ao Utagalung, Inang Boru Luban Tobing, di mana keluarga ini sedang berduka. Orang tua perempuan dari Nyonya Sintua Utagalung Boru Luban Tobing meninggal pada hari Minggu kemarin. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan penghiburan yang luar biasa kepada hamba-Mu ini. Berikanlah kekuatan dan semangat
bahwasannya Tuhanlah yang tetap memberikan mereka penghiburan melalui Roh Kudus-Mu. Kami juga mendoakan kepada jemaat-Mu yang akan mendaftarkan anak-anaknya ke tingkat SD, SMP, SMA, atau mereka yang akan mendaftarkan ke perguruan tinggi. Ya Tuhan, berikan mereka hikmat kepada jemaat-Mu supaya mereka dapat dengan lancar untuk mendaftarkan anak-anak mereka, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kami juga mendoakan daerah Makassar dan sekitarnya, negara kami ini dan dunia ini, dan para medis, para sukarelawan, TNI Polri yang bahu-membahu berjuang di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, lindungilah mereka seperti Tuhan melindungi kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menerima dan mendengar doa kami ini. Kasihanilah kami dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marete Mahita siang buku ede nomor 600 siang kusada ayasada. Tatangyak konma peliat tatu dibata martangiang mahita. Ale dibata amanami na dibanua gijang podo harawani seluhut sedang leho nadikan dohot masa ulibasa na mau diutus. Upasat kami masih na nilihun mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabebuak na khusus di jolong pasu-pasu may jalalamoti. Asa ko para siya kami pilihanon pati pulhon harajaunmu. Tongan igriam dohot ni portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tutip. Asalam bukada kami gudang ni selewon-lehon mitu kami. Asalam kirgir kami. Mandok muliada tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rapahita madok ditangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Saya pinorbadia magwarmo. Saya Roma harajaon. Saya saut palamoni roham. Di Banua Tongaon sanguna di Banua Gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tu kami. Una kami tu gihon upang muntunan. Berdua mahami siap pangago. Ay korona punah harajao. Dohot aku koon. Rodia sangapon. Sari ini bilingna. Amin. Asimi rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot kolongi rohani di bata amata. Dohot parsauran itu di purbadia mah. Namandongani hamu saluhutna. Horas, Tuhan memberkati.